Maka jadi pajak untuk korban bencana itu dialihfungsikan oleh Pemda dipakai untuk kita gunakan sebagian. Oke, di kesempatan video kali ini kita akan melihat nih, ketika ada di acara Hotman Paris, ini ada beberapa pihak yang ditanya, mulai dari keimigrasian dan juga Dinsos DKI, yaitu soal dari mana nih anggaran ataupun uang yang berasal ketika untuk membantu orang-orang yang diungsikan termasuk Rohingya. Yang mana kan selama ini kita mengira bahwa dana itu dari UNHCR dan juga IOM, dan tetapi ternyata di sini IOM ataupun IOM ini sudah tidak membantu lagi ya, menyetop bantuannya, bahkan itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Itulah mengapa banyak orang-orang yang membela kenapa di sini orang-orang Rohingya ini ditolak ketika ditanya oleh para netizen gitu ya, orang-orang yang membela Rohingya ini, itu mereka mengatakan ya nggak ngerugi negara kita ini karena itu dananya dari UNHCR dan IOM. Mereka ini melihat dari profil si UNHCR itu sendiri. Memang kalau kita buka ya, itu dananya dari UNHCR dan juga IOM. Tetapi nyatanya ada yang masih dicantumkan IOM yang sebenarnya sudah mundur. Nah, di video kali ini kita akan mendengarkan dulu seperti apa nih. Indonesia bukan merupakan peserta dari konten. Kewajiban daripada peserta ini kerjaan. Dan kita belum bayar untuk IOM, sudah menghentikan bantu IOM, sudah menghebelas pemerintah Australia sebagai negara donor untuk IOM, sudah menghentikan bantuan untuk para pengungsi dan pencari suaka. Yang pertama, kalau mereka berada di bawah, di dalam perairan Indonesia yang akan menuju, yang tidak menuju ke Australia atau New Zealand, ini dihentikan. Kemudian kalau mereka tertangkap oleh imigrasi, baru mereka menyatakan sebagai pengungsi. Kemudian yang mandiri, yang mereka datang secara legal, kemudian dia menyatakan sebagai pengungsi. Sorry kalau misalnya di sini ada suara musiknya ya, itu musiknya emang dari videonya di sana. Di sini banyak sekali yang nge-tag, mulai dari hijab Khadijah Collection. Ini ada juga karena yang membela dari akun ini, kita lihat. Nah, ini adalah salah satu akun juga yang membela Rohingya. Jadi ada beberapa akun yang membela Rohingya yang bersuara ya versi video ini, tetapi kita tidak tampilkan karena takutnya nanti malu dihujat netizen. Tetapi orang-orang yang membela Rohingya ini di media sosial TikTok itu dikomentari oleh Saparudin SH, yaitu Ketua YARA, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Keren katanya tuh, menurut Saparudin dari YARA. Katanya tuh, keren, semoga bisa saling membantu sesama umat manusia di muka bumi. Allahumma amin. Makasih Bang Saparudin atas kebaikan-kebaikannya buat rakyat Aceh dan kaum muslimin, katanya. Tetapi di sini langsung ini lagi ya, di skakmat para netizen lain. Buka mata melek-melek Mbak. Di Malaysia mereka demo minta tanah dan pasar sayang, hoax katanya tuh. Kalau mau jadi pahlawan sebaiknya ke Palestina sana, di sana banyak orang butuh, gak usah so jadi pahlawan kesiangan. Nah, dikarenakan pembahasan soal Rohingya ini yang menolak ini mulai surut gitu ya, sekarang orang-orang yang membela Rohingya ini di media sosial mulai bersuara guys. Tugas kita masak. Oh, tinggal makan aja berarti mereka Betul. ini ya. Jadi berapa pajak yang disediakan oleh Pemda DKI untuk mereka tiap hari? Perlu saya sampaikan bahwa maka jadi pajak untuk korban bencana Itu dialihfungsikan oleh Pemda dipakai untuk kita gunakan sebagian untuk membantu mereka di dalam pemenuhan kebutuhan. Kalau misalnya ada bencana nggak ada pajak, bagaimana nggak makan? Nah, nanti kita dengar jawabannya, dan sebenarnya ini tanggung jawab siapa? Tuh, jadi dipakai sebagian ya. Mulai dari kayak ada PMI itu kan kemarin ngasih bantuannya kayak sabun sampai pasta gigi, sikat gigi itu lengkap banget, sampai sabun mandi segala itu diperhatikan. Bahkan sabun cuci juga kayak Rinso. Itu sudah kita unggah ya di video sebelumnya. Mungkin buat kalian yang baru menemukan channel ini, belum menontonnya silahkan cek di video-video sebelumnya. Jadi di sini memang PMI ada juga dari Basnas ya, kemudian dompet dua pakai gitu-gitu tuh sebagian diberikan kepada orang-orang yang mengungsi gitu teman-teman, sehingga di sini banyak yang protes. Oke lah, kalau misalnya banyak sekali orang-orang juga ya yang menolak Rohingya, tetapi di sisi lain ada sedikit orang ya itu yang membela Rohingya. Kalau misalnya mereka mau membela ya silahkan membela, tetapi kan masalahnya adalah orang-orang yang tidak ikhlas dong, yang mana uang-uang dari pajak mereka dan juga dari sumbangan mereka ini diberikan kepada orang yang tidak mereka inginkan. Itu yang harus juga hak orang-orang yang tidak mau memberikan uang pajaknya ya, yang tidak ikhlas, itu juga harus dihormati.
Kemudian ada juga nih dokumen kapal kayu imigran Rohingya yang dikeluarkan UNHCR ditemukan warga. Entah ini ya, belum saya cek ini dokumennya isinya seperti apa. Karena kita akan mencari sumber-sumber yang resmi juga guys. Ini benar atau enggaknya, yang pasti belum ada beritanya nih mengenai penemuan dokumen ini. Dan memang sebelumnya di sini kekurangan dana UNHCR ini, IOM pun di sini kurangi penyediaan kebutuhan pengungsi Rohingya di Aceh. Kemudian kalau kita lihat nih, dari 2 poin inilah sebenarnya yang dianggap oleh orang-orang yang membela Rohingya ini bahwa mereka ini tidak mengeluarkan uang dari pajak ataupun anggaran pemerintah kayak dari PMI ataupun juga dari APBD, itu mereka mengira bahwa tidak mengeluarkan sama sekali untuk para pengungsi. Tetapi kalau kita lihat nih, melalui 2 poin ini UNHCR dan IOM berusaha membantu pengungsi Rohingya untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Nah, poin ini memiliki anggaran sebesar 12,3 miliar yang totalnya itu ya. Tetapi di sini kalau misalnya kita pisah, yaitu 1,12 miliar itu dari UNHCR ya. Kemudian yang 11,1 miliarnya itu berasal dari IOM. Jadi di sini UNHCR aja ketika masih ada kolaborasi dengan IOM, itu UNHCR hanya sedikit ya, hanya 1,12 M aja, tetapi di sini yang terbesar adalah bantuan dari IOM yaitu 11,1 miliar. Itulah kenapa ketika IOM ini mundur ya, karena dia adalah organisasi yang memiliki dana terbesar itu IOM daripada UNHCR. Tetapi sekarang IOM mundur, bahkan Australia pun tidak mengirimkan bantuan lagi ya terhadap IOM, sehingga di sini tinggal UNHCR lah yang memberikan bantuan ataupun uang-uangnya itu bersumber dari UNHCR, dan tentunya itu tidak akan cukup guys. Kemarin mereka berkolaborasi saja ya, UNHCR dan IOM itu bergabung aja, ini tetap tidak cukup, apalagi sekarang IOM mundur ya, yang mana dananya terbesar itu mundur, tetapi di sini tinggal UNHCR saja, dan otomatis lah kenapa ini bisa terjadi ya, tentunya ini bisa menjawab bahwa jika UNHCR di sini kekurangan dana, dan sehingga dari pemerintah lah, dari organisasi ataupun lembaga-lembaga lain ya kayak Basnas ataupun juga mungkin dari sebagian APBN ya, tadi kan yang bilang Dinsos juga tuh ada ya. Jadi itulah kenapa banyak orang-orang yang menolak Rohingya ini. Bukan berarti soal resah mereka ditempatkan di mana ya, karena di sini ada pajak-pajak orang yang belum tentu ikhlas gitu ya untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak mereka inginkan ataupun tidak mereka kehendaki. Nah, jadi orang-orang yang membela Rohingya ini selama ini hanya melihat dari data ini aja. Mereka kira dananya itu dari UNHCR dan IOM, padahal IOM sudah tidak memberikan bantuan lagi. Sekarang tinggal UNHCR. Sedangkan UNHCR adalah bantuan dananya itu paling sedikit daripada IOM.